Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Kusuma Wijaya, NIM 18120560. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai UAS ya, UAS dan juga sekaligus responsi praktikum gitu ya. Terus di sini saya mengerjakannya secara sendiri ya, individu. Jadi saya nggak ada kelompok. Jadi ini saya kerjakan secara individu. Oke, mungkin langsung saja ke hasil codingannya. Oke, nah di sini kita langsung aja masuk ke login. Nah, view-nya di sini, controllernya ada di login activity. Nah, ini di dalam login ada dua, email sama password. Nah, nanti untuk mengambil datanya, datanya nanti ditaruh di pending. Parameternya ada dua, yaitu email sama password. Nah, ini caranya ngambil, aku pakai binding fiturnya kayak gini. Dia langsung ke generate dari Kotlin sendiri. Ini email, ini kontrol terus diklik ya, nanti ada seperti ini view-nya. Passwordnya juga sama seperti itu. Terus kalau misalkan udah, kita masuk ke login tuh ada admin, terus parameternya ada email sama password. Terus kalau misalkan udah kepanggil API-nya, kita responnya kita simpan di sini, responnya kita simpan di sini seperti ini ya. Ada data, ada ini sukses. Nah, sukses itu biasanya buat status ya. Biasanya sukses sama fail, gagal kayak gitu. Terus di data ada ada admin sama string, admin sama token deng, admin sama token. Terus itu sama kayak di Postman. Bentar ya. Nah, ini kan loginnya kan pakai email sama password. Terus ini kan strukturnya kayak gini. Ini ada sukses, message data sama kan. Nah, ini sama kayak yang tadi nah ini di data ini sama ya. Ini strukturnya sama. Terus masuk ke data, terus habis itu ini isinya sama ya. String sama token gitu ya. Admin sama token ini sama ya. Terus di admin ada ID, email, password, nama, itu sama ya isinya, ada ID, email, password sama nama. Oke. Terus habis itu IP-nya kan tadi udah dia panggil nih di sini, disimpan di respon. Sebentar, ini geser. Terus bentar. Nah, nanti kalau misalkan udah kepanggil, kita ekstrak datanya ya di controller login pakai metode namanya enq, parameternya objek callback ini ya. Terus kita mengimport ini dulu kalau misalkan mau pakai callback. Terus habis itu ini model login response, ini digunakan untuk menampung datanya. Habis itu kalau misalkan kita udah bikin ini ya, udah bikin callback, habis itu apa lagi ya. Nah, ini
kalau di on response kan returnya kan token sama detail admin ya. Ini kan udah kelihatan, ini udah bisa diambil. Terus nanti yang diambil itu token, dari token tadi sama admin ID sama login status. Oke, kita coba ya, user 1@gmail.com. Ini passwordnya 134 login. Nah, ini tampilannya seperti ini. Terus kita lanjut ke main activity. Ini tuh isinya ada apa ya? Ada seperti ini ya. Ini ada banyak fragmen, contohnya payment fragment, produk, report sama transaksi. Terus ini ada produk, transaksi, terus laporan sama about. Nah, kita ke produk dulu nih. Kalau misalkan di main, kalau misalkan kita mau masukin navigasi, nah kita langsung bikin navigasinya. Habis itu kalau misalkan kita udah bikin navigasi, kita bikin button-buttonnya untuk di sini di bawah ini ya. Terus kita menambah ikonnya juga di sini di codingan ini. Kita ke ini halaman di produk ini, kita controllernya pakai produk fragment, terus view-nya kita pakai fragment produk seperti ini. Ini desainnya seperti ini. Ini isinya ada kontainer buat yang atas ya. Isinya button tambah total produk yang di kontainer atas. Habis itu kalau yang di bawah itu isinya recycle view. Nah, ini caranya nampilinnya pakai produk item. Oke, terus lanjut kita ke produk fragment. Nah, ini tadi kita ambil data dari database ya. Terus kita masuk ke sini, kita bikin method load item. Terus nanti dia ngambil API dari get product. Nah, get product ini nanti cuma bikin token-token aja. Enggak pakai. Terus dia nyimponnya di produk response. Habis itu caranya sama. Ini pengondisian aja, cuma misalkan tokennya habis. Nah, kalau di recycle view itu dia punya adapter. Nah, adapter itu gunanya untuk jembatan ya antara data sama view-nya. Nah, terus ini adapternya di sini dia pakai kelas sendiri di extend ini recycle adapter. Ini tuh template dari Kotlin-nya tuh dibikin recycle view adapter kayak gini. Terus kemudian nah, ini kan aku fitur tambahnya ya. Fitur tambahnya itu search seperti ini. Dari tutorialnya asli itu pakai list biasa, tapi kalau misalkan mau pakai search kayak gitu itu ditambah mutable list. Terus aku mengekstrak filtrabber ini dari OS filtrabber. Ini kayak gini. Ekstraknya dari sini. Terus di implementasinya di sini. Di sini. Implementasinya di sini. Di ini get filter. Ini constraint char sequence dia mengambil data dari parameter
parameter get filter. Nah, itu ada di sini di filter search tag. Nah, nanti teks dari nanti dia akan masuk ke sini ke constraint. Terus kalau misalkan constraint-nya kosong, dia yang di return itu tetap data yang asli. Kalau misalkan ini constraint-nya itu mengandung kalimat atau teks, itu bakal looping. Jadi semua data ini nanti di looping, dicari produk name yang contents. Nah, ini tipenya array. Habis itu kita bikin variabel called filter result. Itu digunakan untuk interface di ini. Soalnya kan dia mintanya filternya result. Nah, jadi kita bikin ininya dulu dari value dan produk data list. Nah, dan kita masuk ke sini. Habis itu di publish result kita baru bisa menjalankan ininya. Misalkan aku punya produk data list, terus ini result value. Nah, ini tipenya array list data item. Terus misalkan ini kita coba ya. Nah, misalkan ini kan kalau tak hapus gini kan dia bakal ganti ya kayak gini. Kalau misalkan aku ngetik lagi k kayak gini, terus nanti dia otomatis bakal menampilkan k. Terus kalau misalkan udah ya ini dia bakal menghilang lagi. Terus habis itu di button tambah itu banyak banget. Kalau ditambah itu kita masuk ke fragment. Nah, kalau ditambah itu dia menjalankan program dari button add. Nah, itu di sini tampilannya kayak gini. Terus ini desainnya, ini view-nya kayak gini. Kita bikin seperti ini, ada nama produk, harga sama jumlah stok. Habis itu di sini dia fungsinya cuma satu. Fungsinya cuma untuk update sama nambah aja. Nah, ini kan aku bikin bundle untuk pengondisian ya. Misalkan kita statusnya add, maka di produk form ini dia ngedit. Kalau misalkan aku add berarti dia nambah. Ini pengondisian di sini get product. Habis itu kalau misalkan nambah dia juga sama, dia ngasih ini ke produk. Terus habis